Selamat pagi keluarga besar SMP Dharma UWK. Perkenalkan, saya Fania Dwi Cahyani, salah satu siswa yang pada kesempatan ini akan mewawancarai dan berbincang dengan salah satu tokoh yang menjadi saksi tumbuhnya lembaga SMP Dharma UWK. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat? Sehat, Astongkara. Pak, saya banyak sekali mendengar kisah tentang Bapak. Kali ini saya ingin mendengar langsung bagaimana perjalanan Bapak saat mengabdi di SMP Dharma UWK. Terima kasih rekan-rekan, ibu guru, murid-murid yang saya hormati, saya banggakan. Kali ini sungguh sangat baik sekali ketemu dengan rekan-rekan dari SMP Dharma UWK. Nah, tentang perjalanan dari SMP, pada awalnya SMP adalah nol dalam arti belum ada apa-apa, kita masih minjam sekolah di SD di Dukuh itu atas bantuan dari rekan-rekan untuk diberikan meminjam sekolah untuk bisa melanjutkan sekolah yang ada di Pedungan. Nah, lama-kelamaan kita di tubuh organisasi yayasan sudah berupaya untuk bagaimana caranya mendapatkan sebidang tanah untuk mendirikan sekolah yang adik-adik sekarang buktikan, lihat langsung di lapangan. Nah, mengawali daripada bagaimana perjalanan sekolah dari dulu dapat kami sampaikan sebagai berikut. Satu, pada waktu berdirinya sekolah itu, ini suatu ortidak. Jadi BEM supaya terwujud. Akhirlah waktu itu rapat yang diletakkan di Jalan Jempiring di rumahnya Pak Dana. Kemudian kami saat itu ditunjuk langsung sebagai wakil kepala sekolah dan Pak Karta sebagai pimpinan sekolah. Nah, melihat daripada ketidakada-apaan yang di SMP itu, kita berupaya bagaimana kita mengemban misi agar sekolah itu terwujud. Terwujudnya itu melalui perjuangan yang luar biasa dari semua pihak, baik itu kita di intern yayasan, begitupun di masyarakat. Masyarakat sangat mendukung berdirinya sekolah itu, baik itu masyarakat yang ada di desa Pemogan maupun yang ada di Pedungan. Saat itu kita Pedungan masih bergabung dengan Pemogan dan Pedungan. Nah, pada waktu itulah kita mencari jalan untuk menggali dana dengan cara mengadakan pasar, mengadakan pertunjukan, baik itu film maupun drama. Nah, lama-kelamaan terwujudnya dana yang kita dapatkan dari hari ke hari itu tanpa mengenal lelah, kita sudah dapat laksanakan baik, dan kemudian selanjutnya dari dana itu terkumpul akhirlah suatu bidang tanah yang kita saksikan sekarang. Itu nomor satu. Nomor dua, masuk ke dalam bagaimana kita di sekolah, maka kita di sekolah itu penuh dengan perjuangan, dengan persaingan yang ketat antara sekolah yang ada di lingkungan Denpasar Selatan, terutama adalah antara SMP 6, PGRI 6, Kertanegara, dan Widyapura sebagai sekolah yang sudah bagus. Nah, waktu itu kita lomba, kita dapat juara, kita dapat perangkat. Nah, karena kita tidak dapat, kemudian kita kerjasama dengan Widyapura waktu itu namanya, sehingga kedepannya kita terus memacu supaya anak-anak itu terus belajar dengan cara, dulu kami membuat sekolah favorit. Sekolah favorit adalah sekolah yang anak-anaknya yang sewaktu-waktu akan bisa dijadikan barometer perjuangan untuk kita lomba, baik itu cerdas cermat. Nah, cerdas cermat itu adalah ke TV. Nah, di situ masyarakat mengetahui benar bahwa kualitas kita itu tidak kalah dengan sekolah negeri. Itu yang kebanggaannya. Nah, tidak itu saja, kita akan sampai kepada seni budaya. Seni budaya kita mengadakan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Denpasar Selatan, utamanya Bualu.
pada waktu itu kita dengan Walu untuk bersama di dalam olahraga, kemudian dengan yang lainnya, catur dan sebagainya, di mana kita semakin merakyat. Dengan merakyatnya itu, sehingga kita kewalahan menerima sekolah itu sampai kelas 1 itu 9 kelas. Loh, di mana kita cari tempat itu? Nah, inilah suatu motivasi bagi kita bagaimana kita mewujudkan sekolah tambahan lokal. Nah, kemudian setelah itu lambat laun kita sudah mandiri. Waktu itu kita di guru tidak dapat honor 3 tahun, tidak dapat honor. Kita ngayah total itu. Nah, fokus kita adalah bagaimana mengumpulkan dana untuk membangun itu saja. Sehingga kita terus terang dengan teman-teman secara ikhlas akan ngayah kepada desa, kepada sekolah. Nah, gitu. Ada lagi? Baik Pak, saya ingin tahu apa yang Bapak lihat perubahan paling besar dari SMP Dharma WK dari dulu hingga saat ini. Perubahannya luar biasa. Sekarang ini perubahan luar biasa itu kita akan lihat dari mana? Dari kualitas guru. Buktinya apa? Ya, kita tidak kalah saing dengan kualitas sekolah-sekolah yang ada di lingkungan kita di Densal. Yang kedua, dari perhatian pimpinan terhadap guru-guru, murid-murid luar biasa. Ya. Karena apa? Karena begitu beliau dari Pak Mariano terutama sudah membuat suatu manajemen terbuka, open manajemen. Beliau itu tidak ego, tidak. Beliau itu akan menerima masukan-masukan yang sifat membangun. Apa yang kita lakukan selalu kerjasama, koordinasi yang baik di antara semua lapis-lapisan yang ada di sekolah itu, sehingga tidak ada gap, tidak ada jurang antara pimpinan kemudian perangkat-perangkat yang ada di sekolah yang mendukung. Itu satu. Nah, nomor dua, kalau sekarang kita mencari kejuaraan-kejuaraan yang ada baik di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Tidak ada Dharma WW, karena ada dulu kan kita dicap bahwa Dharma WW. Apa WW itu? Buktinya kita mau bersaing, siapa yang bilang WW itu? Dulu kami waktu jadi wakil itu kami membuat suatu statement, siapa yang dapat memajukan sekolah itu di bidang olahraga, SPP bebas. Bebas. Contohnya tolak peluru yang diukir oleh orang dari Karangsuwung. Nah, kemudian itu sampai ke tingkat nasional. Kalau sampai tingkat nasional kita full bebas, kita uji dulu 1 semester, dapat diparahkan sampai 1 tahun bebas. Nah, ini untuk apa? Untuk yang lain-lainnya kena imbas, supaya mengikuti jejak daripada kakak-kakaknya. Bagaimana memajukan? Siapa lagi kalau tidak kita? Nah, inilah tugas daripada guru yang tidak mengenal jerih payah untuk melatih anak-anak dari olahraga, melatih anak-anak dari seni budaya. Saya kagum sekali setiap ada acara, saya kagumnya apa? Anak-anak itu sudah bisa memainkan suatu drum band, kebiar dan sebagainya, sampai anak-anak itu bisa menari. Saya kan dulu tidak ada, menari tidak ada. Kemudian gong tidak ada, semua tidak ada, karena kita bebannya lain dulu dari sekarang. Nah, sekarang ini sudah kita amati kemajuannya sudah luar biasa. Sampai saya sendiri pada waktu ketemu dengan Pak Mariano, Pak sekarang bagaimana Pak menanamkan teknik kepemimpinan seperti Pak sekarang lakukan untuk ditransfer kepada pengganti. Bagaimanapun ada mula, akhir, dan ada akhirnya. Siapapun pasti akan berhenti, satu ketika pasti berhenti. Nah, berhentinya itu Bapak sudah menyediakan perkembangan demikian ini. Nah, jangan sampai nanti mundur, itu harapan. Nah, mempertahankan sudah syukur, apalagi meningkatkan ke depannya. Itu bagaimana kita dalam segi olahraga, pendidikan, dan sebagainya, kita tetap menjadi barometer baik itu di tingkat kabupaten dan seterusnya. Itu.
Baik Pak, kemudian pertanyaan lainnya, menurut Bapak apa yang menjadikan lembaga ini kuat? Nah, tadi sudah saya singgung adalah manajemen yang sangat terbuka. Terbuka, mau menerima kritik. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mau menerima kelemahannya dan mau menerima kelebihan orang. Ini yang menjadi barometer. Sementara ini Pak Nyoman itu selalu terbuka. Setiap Pak Nyoman menyampaikan suatu pidato maupun sesuatu, saya sangat tercengang karena beliau itu hafal betul tentang perjalanan sekolah, baik itu anak-anak, baik guru dan sebagainya. Nah itu. Kemudian ada kelipatan 5 tahun diberikan perangsang itu dari dulu itu, dari dulu. Nah, cuma sekarang bagaimana sekarang ini yang sampaikan anak-anak sekarang itu kan tingkat guru begitu, tingkat anak-anak. Nah, sekarang bagaimana anak-anak yang betul-betul dapat mempertahankan, membawa nama baik sekolah diberikan motivasi. Motivasi itu memberikan semangat. Ya, kita sekarang apa semangatnya? Karena dulu ini orang tua kita itu, anak-anak itu tidak mampu. Bagaimana anak tidak mampu menjadi mampu? Itulah sekolah favorit. Bukan favorit sanggulan, tidak. Yang tidak jadi menjadi jadi. Yang dulu orang yang tidak mampu masuk sekolah menjadi orang yang berguna bagi masyarakat itu. Baik Pak, kita menuju ke pertanyaan terakhir. Apa harapan dan pesan Bapak untuk tumbuhnya lembaga SMP Dharma WK ini ke depannya? Harapan Bapak sendiri, pertama, pertahankan. Apa yang sudah ada, pertahankan. Kemudian tentu di dalam perjalanan itu kurang lebihnya pasti ada. Nah, dengan manajemen terbuka ini diharapkan ke depannya itu mempertahankan dan lebih maju untuk menghadapi globalisasi sekarang ini, teknologi sekarang ini, supaya mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Jangan sesongan Bali itu Dharma WW itu jangan itu dipakai, hilangkanlah itu bahwa bukan WWN lagi, bahwa SMP kita mampu menari di atas menara gitu istilahnya itu. Oke, luar biasa sekali Bapak. Terima kasih atas waktunya. Apa yang baru saja saya dengar membuat saya menjadi sangat bangga menjadi salah satu siswa di SMP Dharma WK. Dan juga demikian juga keluarga besar SMP Dharma WK lainnya. Baiklah, saya Fania Dwi Cahyani mengucapkan terima kasih banyak dan semoga apa yang tadi diharapkan oleh Bapak terhadap lembaga kita ini dapat terwujud. Terima kasih dan Om Santi 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 Om. Om Santi.